Bukti Selesa. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir dalam rapat bisnis kita hari ini. Saya akan mencatat jalannya rapat dan memastikan setiap poin penting terdokumentasi dengan baik. Sebelum kita mulai, saya ingin mengkonfirmasi kehadiran terlebih dahulu. Apakah semua yang terdaftar sudah hadir? Baik, kita akan membahas strategi regenerasi kita agar lebih kompetitif di pasar minuman sehat dengan pendekatan yang lebih kuat. Regenerasi ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik produk kita di mata konsumen, memperkuat identitas merek, serta menyesuaikan dengan tren pasar yang sedang berkembang. Untuk membuka rapat ini, saya persilakan Bapak Abianta selaku CEO untuk memberikan arahan awal. Persilakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Nindya. Selamat pagi semuanya. Jadi seperti yang kita ketahui, saat ini tren minuman sehat terus berkembang. Dan ini merupakan peluang besar bagi kita untuk bersaing di pasar. Namun, branding produk kita masih kurang menonjol, yang berpengaruh terhadap pertumbuhan penjualan kita yang menjadi kurang maksimal. Jika kita lihat dari beberapa pesaing kita, ada beberapa pesaing yang berhasil membangun citra yang kuat dengan strategi pemasaran dan komunikasi yang kuat. Kita harus mengambil langkah serupa untuk meningkatkan daya tarik produk kita dan memastikan konsumen lebih percaya pada manfaat yang kita tawarkan. Dalam rapat ini, saya ingin mendengar ide dari setiap divisi tentang bagaimana kita melakukan rebranding yang efektif. Untuk memulai diskusi, saya ingin meminta manajer marketing untuk memaparkan analisis pemasaran terlebih dahulu. Silakan Ibu Kuma. Baik, terima kasih Bapak Atta. Selamat pagi semuanya. Berdasarkan riset pasar, ada beberapa poin utama yang diinginkan oleh pelanggan. Yang pertama, itu mereka menginginkan inovasi produk baru yang lebih beragam dan tidak monoton. Yang kedua, mereka ingin produk lebih sehat dengan lebih sedikit pemanis buatan dan bahan pengawet. Yang ketiga, itu mereka menginginkan harga lebih murah dibanding produk pesaing. Yang terakhir, mereka menyukai kemasan yang menarik dan ramah lingkungan meskipun sederhana asal isinya berkualitas. Jadi setelah melakukan analisis mendalam, sebagai solusi dari permasalahan ini, divisi marketing itu mengusulkan untuk membuat inovasi produk baru seperti menambah varian mix dan beberapa varian rasa baru yang belum ada. Dari divisi marketing itu kami mengusulkan adanya 20 varian rasa baru. Yang kedua itu menggunakan konsep less is more dalam kemasan agar lebih efisien tanpa mengorbankan estetika dan kualitas. Namun sebelum melanjutkan, saya ingin mendengar tanggapan dari tim keuangan terkait hal ini. Baik, terima kasih Bu Bunga. Dari sisi keuangan, saya rasa untuk kita menunjukkan 20 varian rasa sekaligus ini adalah keputusan yang beresiko tinggi dan juga tidak realistis, di mana biaya R&D, produksi, distribusi, dan juga pemasarannya akan sangat besar. Lalu akan timbul juga resiko kelebihan stok jika beberapa varian rasa yang akan kita luncurkan itu tidak laku terjual di pasaran. Selain itu juga setiap varian rasa yang akan kita keluarkan membutuhkan beberapa langkah, mulai dari pengajian bahan baku, uji coba produksi, lalu juga ada strategi pemasaran yang berbeda-beda yang tentu saja akan memangkas anggaran secara signifikan. Selanjutnya terkait dengan harga, meskipun pelanggan kita menginginkan harga yang lebih murah, tapi kita tidak bisa mengorbankan kualitas kita. Lalu jika kita tetap memasarkan untuk meluncurkan varian secara banyak, kita akan mengalami cash flow yang ketat, lalu juga biaya operasionalnya akan membengkak. Jadi menurut saya kita perlu mengevaluasi kembali tentang keputusan ini agar tetap sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan kita. Izin menanggapi dari sisi produksi, saya rasa inovasi 20 varian dapat dikelola dengan baik jika kita menerapkan strategi efisiensi produksi. Kita bisa beralih ke pemasok lokal yang lebih murah tetapi tetap berkualitas. Selain itu, kita bisa mengurangi biaya tenaga kerja manual dengan otomatisasi di beberapa tahap produksi. Meskipun investasi awalnya cukup besar,
Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional sehingga pengeluaran biaya dapat dikurangi secara signifikan. Lalu agar harga produk tetap kompetitif, kita bisa menggunakan bahan kemasan yang lebih efisien atau menawarkan bundling produk tertentu agar lebih menarik bagi konsumen tanpa meningkatkan biaya secara signifikan. Dengan strategi ini kita dapat memberi harga lebih murah kepada konsumen sambil tetap menjaga margin keuntungan. Saya yakin dengan strategi ini kita tetap bisa menghadirkan variasi produk baru tanpa membebani anggaran perusahaan secara berlebih. Baik, saya melihat adanya perbedaan perspektif di sini. Jika dari sisi keuangan, kita harus realistis dalam mengelola anggaran agar tidak terlalu terbebani ya. Sementara dari sisi produksi dan juga pemasaran, inovasi sangat penting untuk menjaga daya saing kita di pasar. Saya ingin mendengar tanggapan dari tim, bagaimana tanggapan terkait permasalahan ini. Sebagai awalan, saya ingin mendengarkan pendapat dari CFO terkait pertimbangan antara inovasi dan keuangan, lalu dilanjutkan dengan yang lain. Silakan Ibu Dita. Baik, terima kasih Bapak Atta. Sebelumnya saya memahami argumen dari sisi produksi dan juga pemasaran. Saya setuju bahwa inovasi sangat penting dan strategi efisiensi dalam bahan baku serta otomatisasi dapat membantu menekan biaya produksi. Namun dari sudut pandang keuangan, peluncuran banyak varian sekaligus masih belum memungkinkan untuk dilakukan saat ini. Meskipun penggunaan bahan baku lokal bisa lebih murah, kita tetap harus mempertimbangkan biaya riset, pengembangan, dan pengujian setiap varian yang memerlukan investasi besar. Selain itu, otomatisasi memang dapat mengurangi biaya tenaga kerja dalam jangka panjang. Tetapi investasi awalnya cukup besar dan belum tentu memberikan dampak langsung terhadap efisiensi biaya. Lalu terkait menyesuaikan harga dengan strategi seperti perubahan kemasan atau bundling memang menarik. Namun kita juga harus berhati-hati agar tidak menekan margin keuntungan terlalu rendah. Jika terlalu fokus pada harga murah tanpa memastikan keseimbangan dengan biaya produksi dan operasional, kita justru mengalami tekanan finansial yang lebih besar. Jadi meskipun secara produksi ada potensi efisiensi, dari sisi keuangan kita belum bisa jika harus meluncurkan banyak varian sekaligus. Perlu ada pertimbangan lebih lanjut terkait anggaran dan risiko pasar sebelum mengambil langkah ini. Sebaiknya kita mengadopsi strategi bertahap untuk mengelola risiko yang lebih baik. Baik, menanggapi terkait hal ini dan melihat dari berbagai pertimbangannya, saya menyarankan sebagai langkah awal kita bisa meluncurkan 5 varian terlebih dahulu yang memiliki potensi besar terhadap pasar berdasarkan risetnya. Saya rasa cara ini akan lebih efektif, ini akan lebih realistis dan memungkinkan kita mengukur respons pelanggan sebelum menambah varian baru. Terkait perdebatan mengenai harganya, saya yakin kita dapat menyesuaikannya dengan strategi produksi yang lebih efisien. Jika kita dapat mengoptimalkan pemilihan bahan baku, meningkatkan efisiensi proses produksi, serta menggunakan kemasan yang lebih sederhana namun tetap menarik, maka kita dapat menekan biaya produksi tanpa mengorbankan kualitasnya. Dengan demikian, harga produk bisa lebih kompetitif tanpa mengurangi margin keuntungannya. Lalu selain itu, kita juga dapat menerapkan strategi seperti bundling atau promosi terbatas untuk meningkatkan daya tarik produk tanpa harus menurunkan harga secara langsung. Dengan pendekatan ini, kita dapat tetap memberikan inovasi kepada pelanggan dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Saya setuju dengan pendekatan secara bertahap ini. Selain lebih realistis dari sisi produksi dan keuangan, cara ini juga memungkinkan kita untuk melihat tren pasar sebelum menambah varian baru. Jadi kita bisa lebih terarah dalam pengembangan produk kedepannya. Selain itu, ada beberapa hal yang bisa kita maksimalkan. Dengan jumlah varian yang lebih sedikit di awal, kita bisa lebih fokus dalam membangun branding dan strategi pemasaran yang tepat. Kalau kita bisa membuat produk ini dikenal dengan baik sejak awal, tentunya kita akan lebih mudah untuk menarik minat konsumen ketika varian baru diluncurkan. Kemudian penting juga untuk terus mengevaluasi respon pasar terhadap varian yang kita rilis. Kalau ternyata ada varian yang sangat diminati, kita bisa prioritaskan pengembangannya lebih lanjut. Sementara varian yang kurang diminati bisa kita evaluasi sebelum diproduksi dalam jumlah yang besar. Dengan pendekatan ini, kita bisa menghadirkan inovasi yang diinginkan konsumen, tetapi dengan langkah yang lebih terarah dan resiko yang lebih terkendali. Oke, saya rasa pendekatan bertahap ini cukup masuk akal. Kalau begitu, kita akan lanjut dengan strategi ini. Tim keuangan, tolong susun estimasi anggaran untuk memastikan kelayakan strategi yang kita rumuskan tadi ya. Saya ingin laporan proyeksi anggaran dan keuangan dalam waktu dekat ini.
agar kita bisa segera mengambil langkah berikutnya. Selanjutnya, saya ingin mendengar bagaimana tanggapan dari manajer SDM dan teknologi dapat mendukung inovasi ini. Saya persilakan divisi SDM untuk memaparkan terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan divisi teknologi. Terima kasih Pak Atta. Dari sisi SDM, kami akan menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung efisiensi produksi melalui otomatisasi dan optimalisasi tenaga kerja. Pertama, kami akan mengadakan pelatihan bagi tim produksi dan marketing agar mereka siap menghadapi perubahan sistem kerja yang lebih berbasis teknologi. Kedua, kami juga akan menyesuaikan struktur tenaga kerja. Dengan adanya otomatisasi, beberapa tugas manual akan berkurang. Sehingga, kami perlu mengevaluasi kembali kebutuhan tenaga kerja, baik dari segi jumlah maupun kompetensi, fleksibilitas, dan penugasan juga akan ditetapkan agar operasional tetap berjalan efisiensi. Selain itu, koordinasi antar divisi akan kami perkuat, terutama antar SDM, produksi, dan IT. Baik, jika dari sisi IT, kami juga akan menyiapkan beberapa langkah untuk mendukung strategi rebranding dan efisiensi produksi berjalan dengan optimal. Pertama, untuk memperkuat strategi pemasaran digital, kami akan meningkatkan infrastruktur IT. Website dan platform e-commerce akan kami optimalkan agar lebih responsif dan user-friendly. Selain itu, kami juga akan memperkuat sistem analitik untuk memungkinkan pemantauan data pelanggan secara real-time, sehingga strategi pemasaran bisa lebih akurat dan tepat sasaran. Selanjutnya, untuk mendukung peluncuran produk baru dan meningkatkan penjualan, kami akan memperkuat strategi periklanan digital, terutama di platform media sosial. Kami akan menerapkan strategi pemasaran yang lebih agresif, seperti kolaborasi dengan influencer, serta promosi interaktif untuk meningkatkan jangkauan pasar. Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan SEO, SEM, dan retargeting iklan agar produk kita lebih mudah ditemukan oleh pelanggan. Dari sisi IT, kami siap mendukung implementasi teknologi yang diperlukan agar strategi pemasaran berjalan efektif dan memberikan hasil yang optimal. Oke, baik. Jika demikian, kesimpulannya kita sepakat untuk tetap berinovasi, namun dengan pendekatan yang lebih strategis dan terukur. Terima kasih kepada seluruh tim atas pemaparan yang sangat komprehensif. Kita akan memulai dengan peluncuran 5 varian terlebih dahulu, memastikan efisiensi dalam produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan strategi digital untuk memperkuat daya saing di pasar. Tim keuangan akan segera menyusun estimasi anggaran, sementara SDM dan IT akan memastikan kesiapan tenaga kerja dan teknologi yang akan kita butuhkan. Saya berharap seluruh tim ini dapat berkoordinasi dengan baik untuk mengeksekusi strategi yang telah kita diskusikan secara optimal. Saya juga menantikan laporan dan perkembangan dari masing-masing divisi dalam waktu dekat. Dan setelahnya kita akan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan rencana. Apakah ada yang ingin ditambahkan? Oke, jika tidak ada yang perlu dibahas, saya rasa kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih dan selamat bekerja. Silakan ditutup. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas diskusi yang sangat produktif hari ini. Kita telah membahas berbagai aspek penting terkait strategi rebranding, inovasi produk, efisiensi produksi, manajemen keuangan, serta dukungan SDM dan teknologi dalam mendukung pertumbuhan bisnis kita. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh Bapak CEO, langkah-langkah strategis yang telah disepakati akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing divisi sesuai dengan tanggung jawabnya. Kami akan menyusun risalah rapat ini sebagai panduan dan memastikan koordinasi berjalan dengan baik agar implementasi strategi dapat dilakukan secara efektif. Jika tidak ada hal lain yang ingin disampaikan, maka dengan ini saya akan menutup rapat hari ini. Terima kasih atas waktu dan kontribusi dari seluruh tim. Semoga kita dapat menjalankan semua rencana dengan lancar dan mencapai hasil yang optimal. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya.